Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman semuanya. Tadi malam kita baru saja menyaksikan ya kekalahan tim nasional Indonesia dari Vietnam 2-0. Kekalahan yang membuat Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2022 yang selesai di 2023 ini. Nah, kekalahan yang saja membuat jutaan kita semua para penggemar tim nasional Indonesia menjadi ya gemas sekali. Kenapa tim nasional kita sampai edisi Piala AFF yang kesekian kalinya ini belum pernah menjadi juara. Nah, terlepas dari itu semuanya, nah kita coba yuk belajar apa saja hal-hal yang menjadi penyebab dari kegagalan tim nasional kita di Piala AFF 2022 ini. Nah, kami mencatat ada paling tidak 8 hal yang menjadikan penyebab Indonesia gagal di Piala AFF kali ini. Yang pertama adalah karena kompetisi terhenti. Nah, terhentinya kompetisi yang kemarin karena adanya tragedi Kanjuruhan itu sampai 2 bulan. Ya, dari Oktober, November, belum juga kompetisi bergulir, pemain-pemain timnas sudah dikumpulkan untuk berlatih. Dan ketika di tengah-tengah latihan itu kompetisi bergulir, tapi para pemain timnas tidak ikut bertanding bersama klubnya. Nah, dengan tidak ikut bertanding bersama klub ini, kemudian menjadikan para pemain timnas kita itu tidak berada dalam kondisi yang siap tempur. Nah, itu analisis kami yang pertama. Yang kedua adalah tim nasional Indonesia maju ke Piala AFF kali ini tanpa uji coba. Nah, ini juga penting sekali. Dengan tanpa uji coba ini menjadikan timnas kita itu seperti mulai dari nol lagi. Kita lihat di pertandingan pertama atau di awal semuanya masih meraba-raba, semua masih menyesuaikan kembali karena tentu saja sangat berbeda kondisi latihan dengan kondisi atmosfer pertandingan. Nah, penyebab yang ketiga dari tim nasional Indonesia kenapa gagal di Piala AFF kali ini adalah karena pemain terbaik tidak bisa bergabung. Nah, kita tahu bahwa Piala AFF ini tidak bertepatan dengan FIFA Matchday atau kalender internasional pertandingan FIFA, sehingga klub tidak punya kewajiban melepas pemainnya ke timnas, sehingga kita kehilangan ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot tidak bisa gabung dengan timnas kali ini. Kita juga kehilangan Dimas Derajat yang sebelumnya pada waktu melawan Curaçao bermain luar biasa. Nah, itu sebab ketiga. Yang keempat, kenapa Indonesia kali ini gagal di Piala AFF adalah karena tidak punya goal getter, tidak punya striker house goal yang sangat tajam, sehingga kita lihat bagaimana banyak sekali peluang pada pertandingan Indonesia itu gagal dikonversi menjadi gol. Nah, ini dia ya, tidak ada striker yang betul-betul house goal, sehingga banyak sekali peluang terbuang. Nah, yang kelima apa? Penyebabnya adalah kurang antisipasi terhadap berbagai jenis lapangan, berbagai kondisi lapangan yang ada. Nah, kita lihat kemarin ketika melawan Filipina, di mana stadion di Filipina menggunakan rumput sintetis. Bagaimana sulitnya pemain Indonesia mengembangkan permainan sehingga keunggulan 2-0 di babak pertama tidak bisa bertambah, yang berakibat Indonesia menjadi runner up dan harus berhadapan dengan Vietnam. Bahkan mendapat gol balasan di babak kedua. Ini kemudian kemarin ketika tadi malam di partai semifinal kedua di Hanoi, nah, kondisi lapangan yang tidak sebagus dengan lapangan di Stadion Indonesia menjadikan permainan juga lebih sulit berkembang. Keluhan itu muncul, tapi tentu saja bukan keluhan yang dikehendaki, tapi antisipasi dengan berbagai jenis lapangan yang memang belum semuanya sama dan bagus begitu. Yang keenam, apa yang menjadikan kita gagal adalah karena tegang dan grogi. Pemain kita itu bermain seperti dengan beban yang sangat berat. Nah, ini tentu saja terkait dengan ekspektasi
supporter dari masyarakat yang sangat besar akan prestasi timnas. Nah, ternyata itu bisa menjadi dua sisi mata uang, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi beban. Dan di timnas Indonesia itu terlihat sekali menjadi beban, sehingga saat bertanding menjadi tegang, menjadi grogi, sehingga kemampuan terbaiknya tidak keluar. Itu yang keenam. Yang ketujuh apa? Pemain Indonesia itu terburu-buru. Ketika menyerang terburu-buru mencetak gol, ketika bertahan terburu-buru mau mengambil bola dari penguasaan lawan. Nah, terburu-buru ini terkait mental ya. Jadi dengan terburu-buru itu menjadikan permainan strategi atau taktik yang dijalankan tidak berjalan secara sempurna. Nah, akhirnya pemain lawan yang lebih tenang bisa memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedelapan tapi ini menurut kita ya, menurut kami adalah pemain timnas Indonesia itu belum terbiasa dengan variasi taktik yang banyak dan perubahan taktik yang cepat, perubahan. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya positioning dari semifinal pertama kedua, yang pertama Indonesia bermain dengan dua gelandang bertahan, Mark dan Rahmat Irianto. Pertandingan tadi malam, peran Rahmat digantikan oleh Yaakob Sayuri, tapi Yaakob Sayuri tidak terbiasa dan tidak cepat beradaptasi dengan tugas barunya, sehingga gol pertama Vietnam bisa bersarang dengan sangat cepat. Nah, kemudian juga perubahan taktik yang dilakukan oleh Sintayong ya, Coach Sin ini, dengan mengubah Yaakob yang semula berduet dengan Mark diganti Marcelino, itu juga tidak bisa cepat diadaptasi oleh pemain Indonesia, karena memang ya harus diakui kompetisi kita itu biasanya taktik itu perubahan taktiknya tidak sangat cepat sebagaimana yang dilakukan oleh para pelatih, khususnya pelatih STY di timnas Indonesia. Nah, itulah 8 penyebab kenapa timnas kita gagal di Piala AFF. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa perbaiki itu. Jika ada masalah di kompetisi bisa cepat diselesaikan, sehingga kompetisi tidak berhenti terlalu berlarut-larut lama. Kemudian juga ada uji coba sebelum memasuki kompetisi. Kemudian juga mudah-mudahan penjadwalan kompetisi itu bisa bertepatan dengan FIFA Matchday ya, diperlukan dengan kalender FIFA, sehingga pemain-pemain terbaik bisa bergabung. Kemudian yang keempat, bisa memaksimalkan para striker house goal yang ada. Nah, karena sudah dikritik banyak pengawat, striker-striker yang dipanggil ini bukan striker-striker yang bisa memaksimalkan sedikit peluang di depan gawang. Lalu kita juga berharap bagaimana ofisial pertandingan timnas bisa mengantisipasi berbagai kondisi lapangan dengan sepatu yang berbeda mungkin, atau dengan lapangan latihan yang menyesuaikan dengan kondisi pertandingan. Nah, ini pentingnya ofisial yang bisa melakukan pengamatan terhadap tempat pertandingan sehingga latihan bisa disesuaikan, karena official training atau latihan official di tempat pertandingan tentu saja waktunya terbatas, sehingga penyesuaian dengan berbagai kondisi lapangan ini tidak optimal. Kemudian juga bagaimana membenahi mental bertanding agar tidak mudah tegang dan grogi, karena sebagus apapun skill, sebagus apapun taktik, ketika pemainnya tidak tenang, mainnya grogi, menjadikan semuanya hancur. Kayak anak sekolah ujian itu aja, ketika dia grogi, dia tegang, apa yang dia pelajari selama ini hilang, sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, kita juga berharap mental itu juga berpengaruh di ketenangan, sehingga tidak terburu-buru, bisa menjalankan taktik dengan sabar. Dan ini sebenarnya sudah terlihat ketika timnas uji coba di FIFA Matchday menghadapi Curaçao 2 kali beberapa bulan yang lalu. Tapi kemarin seolah-olah dalam pertandingan AFF kali ini semuanya hilang. Yang ke-8 kita sangat berharap, dengan hari ini kita sangat berharap klub-klub Indonesia juga para pelatih bisa membiasakan pemain untuk variasi taktik yang banyak dengan perubahan yang banyak, yang cepat,
sehingga ketika ditimnas kita bisa memetik hasilnya dengan baik. Itulah teman-teman, kita coba jadi pengamat bola kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.